Gue mau ceritain pengalaman gue yang sampai sekarang masih kebayang jelas. Ini bukan tentang hutan, bukan tentang gunung, tapi tentang sebuah rumah tua yang dari luar kelihatan kosong. Masalahnya, pas gue masuk, ternyata gue nggak sendirian. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang, karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Jadi ini kejadian waktu gue lagi main ke rumah temen gue namanya Rian. Rumah dia itu agak beda, letaknya di ujung jalan. Dan di sebelahnya ada satu rumah tua. Udah lama banget kosong. Catnya udah pudar, jendelanya banyak yang pecah, halamannya penuh rumput liar. Gue sempat nanya, itu rumah kenapa kosong? Rian cuma jawab santai, ah udah lama ditinggal, katanya sih ada yang gak beres. Dia ketawa, gue pun ikut ketawa. Waktu itu gue pikir cuma cerita biasa. Sore itu kita lagi nongkrong di teras. Tiba-tiba gue ngeliat ke arah rumah tua itu. Dan entah kenapa gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Padahal jelas-jelas rumah itu kosong. Gue bilang ke Rian, lu pernah masuk gak? Dia langsung jawab, ogah, orang-orang di sini juga nggak ada yang berani masuk. Gue malah penasaran, namanya juga anak muda, makin dilarang makin pengen dicoba. Akhirnya menjelang maghrib, gue nekat masuk sendirian. Pintunya nggak dikunci, cuman didorong dikit langsung kebuka. Di dalamnya gelap, baunya lembab, kayak rumah yang udah lama banget nggak dihuni. Dan tiap langkah gue kedenger jelas banget. Awalnya biasa aja, gue cuman lihat-lihat ruangan sampai gue masuk ke ruangan tengah. Dan di situ ada kursi kayu tua ngadep ke arah jendela. Dan anehnya, kursinya goyang pelan. Padahal nggak ada angin sama sekali. Gue langsung merinding, tapi masih gue tahan. Gue bilang dalam hati, ah paling itu ilusi gue. Tapi beberapa detik kemudian, kayak ada yang jalan di atas. Padahal rumah itu harusnya kosong. Gue langsung nengok ke arah tangga. Gelap, tapi jelas suara itu dari atas. Kayak lagi jalan muterin sesuatu. Gue mulai panik. Tapi pas gue mau keluar, kaki gue kayak berat banget ngelangkah. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Seketika langsung sunyi. Beberapa detik kemudian, dari atas tangga ada yang muncul pelan. Kayak lagi berdiri di ujung tangga. Gua nggak bisa lihat jelas karena itu gelap banget. Tapi bentuknya kayak orang, tinggi dan diem. Dia ngeliatin gua. Gua masih diem gak berani gerak. Sampai dia perlahan mulai turun 1, 2, 3 langkah. Dan pas kena cahaya sedikit, gua lihat persis muka itu. Muka itu pucet, matanya kosong, dan senyumnya tipis. Tapi panjang, gak normal. Tanpa pikir panjang, gue langsung lari nerobos apapun. Gue keluar rumah itu tanpa nengok ke belakang. Pas nyampe di luar, Rian langsung nanya, lu kenapa pucet banget? Gue cuman bilang, di dalam ada orang. Rian langsung diem dan dia cuman jawab pelan, itu sebabnya rumah itu kosong. Sejak hari itu, gue gak pernah lagi deket-deket rumah itu. Karena gue sadar, gak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Kalau lu ada di posisi gua, lu bakal masuk atau kabur dari awal? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.